pemimpinnya menjadi menteri agama yang seharusnya kita tunduk dan patuh kepada dia, teman-teman, mengikuti setiap instruksinya, sami'na wa ta'na kepada dia. Tetapi apa kebijakan-kebijakannya? Miris. Ketika ada seorang kafir datang di Indonesia, tokoh orang kafir, teman-teman, sampai dia menyurati kepada Kominfo untuk apa? Untuk membuat azan hanya sekedar running text saja. Agar apa? Agar kegiatan, khutbah, ceramah atau apalah itu yang dilakukan oleh paus berjalan lancar tanpa gangguan azan. Miris gimana? Tradisi toleransi di Indonesia ini dijaga dengan baik. Seperti itu kok dikatakan miris. Miris itu kalau kita tidak bisa toleransi, Mas. Assalamualaikum teman-teman. Azan di televisi yang biasanya ditayangkan ketika ada live misa kemarin itu diganti dengan running text. Jadi azan yang biasa dikumandangkan di televisi itu diganti dengan running text. Seperti itu saja dipermasalahkan. Memangnya azan ini hanya ada di televisi? Bukankah di masjid-masjid sekitar Mas Heri ini masih dikumandangkan? Azan di masjid-masjid dekatnya Mas Heri ini kan masih dikumandangkan ya. Jadi yang diganti itu hanya yang di televisi. Azan diganti dengan running text itu hanya ada di televisi saja. Di lingkungan tidak diganti, di lingkungan tetap dikumandangkan. Itu jangan jadi masalah, karena tidak dihilangkan loh azannya. Jadi hanya di televisi saja yang diganti. Jadi tetap ada pemberitahuan di televisi tentang waktunya untuk azan sholat maghrib. Dan ini aneh apabila Anda seorang muslim ketika mau azan maghrib, sudah senja ya, waktunya sudah senja. Ini anehnya apabila orang ini malah melihat acaranya orang Katolik di televisi. Lalu mengatakan bahwa, wah ini salah, jangan sampai azan ini diganti dengan running text. Itu melanggar aturan Islam, misalnya bicara seperti itu ya, atau mungkin mirip-mirip seperti itu. Ini aneh bagi saya. Kenapa? Karena waktu senja, sore hari, atau surup ya bahasa Jawanya, itu aneh kalau kita ini malah nonton TV yang acaranya acara orang Katolik. Itu aneh bagi saya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di waktu senja untuk menunggu azan maghrib. Banyak kegiatan. Membaca Al-Quran di masjid bisa. Atau membaca Al-Quran di rumah bisa. Lalu ngobrol santai dengan keluarga di rumah bisa. Kenapa harus kalian ikut-ikutan melihat atau menonton TV yang isinya adalah live misa orang Katolik? Ya kalau orang non-muslim melihat nggak apa-apa lah. Dan juga mereka tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi kalau kalian orang muslim menonton acara orang non-muslim, acara ibadah ya, acara ibadahnya orang non-muslim, ketika azannya tidak ada di situ secara suara ataupun video, kalian marah-marah. Nah itu aneh bagi saya. Kalaupun kalian tidak sengaja menonton TV menjelang maghrib, kalian tidak sadar ataupun mungkin kalian tidak sengaja nonton TV ketika itu, ya kan pemberitahuan azan ini masih ada meskipun bentuknya diganti menjadi running text. Kan pemberitahuannya masih ada. Kenapa dipermasalahkan? Orang kok sukanya cari masalah. Lanjut dulu. Tanpa gangguan azan. Dulu dia sempat menyatakan bahwa gonggongan anjing sama dengan suara azan, mengganggu. Ketika kita protes, dia tidak salah, teman-teman. Enggak, dia selalu benar. Bukan selalu benar. Mas Heri ini menyimpulkan seperti itu karena memang Mas Heri nggak suka kalau menterinya dari NU. Nggak suka. Mas Heri ini nggak suka kalau menteri agamanya dari NU. Pokoknya yang dari NU salah lah. Pokoknya yang dari NU ini tidak disukai oleh Mas Heri. Makanya hampir semua videonya ini selalu menyertakan NU. Dan selalu pengen menjatuhkan nama NU. Hampir di setiap videonya seperti itu. Nah sekarang diungkit-ungkit lagi masalah Pak Menteri ngomong anjing menggonggong mungkin disamakan dengan azan. Diungkit-ungkit lagi. Padahal kan Mas Heri ini tidak paham apa yang diomongkan oleh Pak Menteri. Jadi Pak Menteri waktu itu mengatakan bahwa apabila
orang muslim ini ya, orang muslim ini ketika tidak menyukai anjing menggonggong miliknya orang non muslim, hal itu juga hampir sama yang dirasakan oleh orang non muslim ketika mendengar suara azan yang terlalu keras yang dikumandangkan di masjid sekitar rumah mereka. Itu kalau otaknya Mas Heri tidak bisa digunakan berpikir secara normal, nggak bisa menerima perkataan Pak Menteri, nggak bisa. Padahal Pak Menteri kan hanya mengibaratkan sesuatu yang dibenci oleh orang muslim, yaitu suara anjing menggonggong, begitu pula hampir sama dengan apa yang dirasakan oleh orang-orang non-muslim ketika mendengarkan suara yang berasal dari luar agama mereka. Kita merasa anjing gonggong itu kan anjing milik non-muslim. Nah, suara azan menurut orang non-muslim itu juga gangguan. Makanya Mas Heri, kalau Anda ingin menjadi orang yang tidak kaku, tidak keras hatinya, sering-seringlah ngaji bersama orang-orang NU. Bergaullah sering-sering dengan orang NU. Biar hatimu nggak keras, biar otakmu bisa dipakai berpikir secara normal. Tidak hanya memakai emosi dan nafsu saja untuk menilai omongan orang lain. Lanjut dulu. Ya, begitulah Indonesia sekarang. Kalau kita melihat sesuatu seperti ini, ya kita hanya bisa ngelus dada. Yang ada malah orang-orang di Indonesia ini malah mengelus dada ketika melihatmu bicara seperti itu. Dan mungkin juga mereka malah akan berpikiran, kok ada ya orang yang mengaku muslim tinggal di Indonesia tetapi bicara seperti itu. Kok ada orang muslim yang masih keras hatinya? Lanjut dulu. Ini merupakan simbol toleransi, di mana perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Mau dibawa kemana agama ini? Menghormati, menghargai, itu boleh. Yang tidak boleh adalah mengagung-agungkan mereka. Menghormati boleh katanya Mas Heri. Menghormati boleh, yang tidak boleh itu adalah yang mengagungkan mereka non-muslim. Lah, ini kan konteksnya juga menghormati, Mas. Konteksnya ini menghormati, mempersilahkan orang-orang Katolik ini untuk mengadakan acara di Indonesia, mengadakan live di TV, ya, mengadakan live di TV ini dipersilahkan. Ini kan juga menghormati, Mas. Karena di Indonesia ini juga masih ada ya, dan gak sedikit orang-orang yang beragama Katolik. Kamu harus sadar Mas Heri, bahwa di Indonesia ini tidak 100% Islam. Tidak 100% warganya ini Muslim. Dan agama Katolik ini juga disahkan undang-undang. Di Indonesia ini disahkan Mas. Ada 6 agama di Indonesia ini yang disahkan undang-undang. Jadi wajarlah kalau Menteri Agama ini menghormati mereka, memuliakan tamu lah ibaratnya, ya kan? Ibaratnya memuliakan tamu dari luar negeri, mengadakan acara misa di Indonesia. Ini kan wajar. Kenapa Mas Heri ini tidak terima? Lah kan Pak Menteri ini juga menterinya semua agama. Menteri Agama. Di Indonesia ini agamanya banyak. Jadi Pak Menteri ini juga menterinya semua agama. Dan Pak Menteri juga menghormati mereka loh. Dan gak cuma Pak Menteri saja, orang-orang Muhammadiyah ini juga sama. Ketika ada yang seperti itu, ketika azan diganti dengan running text, orang-orang Muhammadiyah ini juga menghormatinya. Tidak ada masalah dengan orang-orang Muhammadiyah. Bab sosial seperti ini kok dikatakan miris? Ya Anda itu yang miris. Nih, saya akan kasih tahu ya, kalau Anda Mas Heri belum tahu, saya akan kasih tahu bahwa mengutip dari Tempo ya, nggak cuman Pak Menteri Agama, orang-orang di MUI juga menghormatinya, orang-orang yang di Muhammadiyah ini juga menghormati kedatangan tamu itu dan tidak mempermasalahkan tentang azan yang diganti dengan running text. Dikutip dari Tempo, siaran azan maghrib dengan running text atau teks berjalan saat pelaksanaan Misa Akbar yang dipimpin Paus Fransiskus di GBK, Stadion Utama GBK, Jakarta pada Kamis lalu. Nah, ini sudah berlangsung beberapa hari yang lalu ya, soalnya tanggal 5.
Imbauan itu disampaikan oleh Kemenak kepada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenkominfo, melalui surat edaran. Imbauan itu mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan 2 organisasi keagamaan Islam, yaitu Pengurus Besar NU dan Muhammadiyah. MUI tidak mempermasalahkan azan maghrib di stasiun TV diganti oleh running text saat misa yang dipimpin Paus Fransiskus di GBK pada Kamis lalu. Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh menyebutkan penggantian tayangan azan maghrib di televisi dengan teks tidak melanggar syariat Islam. Tidak melanggar syariat Islam. Jadi jangan dipermasalahkan. Sebenarnya dari aspek syar'i tidak ada yang dilanggar. Dan itu bagian dari solusi. Isunya bukan meniadakan azan. Hal itu untuk kepentingan siaran live misa yang diikuti jemaat Kristiani Katolik yang tidak dapat ikut ibadah di GBK. Ya, itu kata Pak Niam. Pak Niam juga mengatakan kebijakan tersebut harus dipahami sebagai penghormatan kepada pelaksanaan ibadah umat Katolik, ya, penghormatan. Jadi konteksnya bukan karena Paus Fransiskus datang lantas azan diganti, tetapi karena ada pelaksanaan ibadah misa secara live yang diikuti jemaat melalui TV. Dan jika terjeda akan mengganggu ibadah, kata Pak Niam. Dalam contoh yang lebih sederhana, dia mengibaratkan dengan siaran bola live yang waktunya berbarengan dengan azan. Maka azannya juga akan diganti dengan teks berjalan. Tidak ada masalah. Ini soal kearifan lokal saja, kata Pak Niam. Kearifan lokal ini adalah tradisi Indonesia yang saling menghormati. Toleransi, Mas. Nah, kalau kata PP, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, nah ini yang Muhammadiyah. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah mendukung langkah Kementerian Agama atau Kemenak yang mengimbau stasiun TV mengganti azan di televisi dengan teks berjalan saat misa bersama Paus sebagai bentuk toleransi dan penghormatan. Orang Muhammadiyah mendukung langkah Kemenak. Mendukung loh Mas Heri. Terus ini ada Ketua PP Anderian Nur, ini bilang setuju azan di TV diganti dengan running text demi menghormati saudara-saudara kita yang sedang misa. Anderian mengatakan azan di TV bersifat rekaman, sehingga tidak masalah, ya, sehingga tidak masalah. Apalagi azan di masjid tetap berkumandang sebagai ajakan sholat yang sesungguhnya. Ada lagi nih yang agak makjleb. Lagian dari 365 hari, masa sehari saja untuk toleransi kita tidak mau menghormati saudara kita untuk beribadah. Ini kata pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Kamu kan sering berhujah dengan orang-orang Muhammadiyah. Kenapa kali ini tidak setuju dengan pendapat dari pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah? Kenapa? Apakah kali ini Muhammadiyah ini sama pendapatnya dengan orang NU? Aneh-aneh saja. Anda ini Mas Heri, rasis kayaknya orangnya. Lanjut dulu. Karena jangankan kepada orang Katolik seperti ini, orang Buddha saja beribadah kepada Tuhannya yang bukan Tuhan kita. Mereka support dengan pijat-pijatan, teman-teman. Menteri Agama kita kan pemimpin banser. Bansernya seperti itu. Apakah tidak ada nasihat? Apakah tidak ada nasihat, Bapak? Kenapa dinasehati, Mas? Kenapa? Lawang hanya mijit kaki loh. Hanya mijit kaki. Itu kan juga bentuk apa ya? Bentuk sosial lah ya. Bentuk kepedulian sosial. Hanya mijit kakinya saja. Kenapa harus dinasehati? Bukankah Rasulullah ini juga pernah mengajarkan kita bagaimana cara menghormati tamu? Lanjut dulu. Bukan memuliakan itu namanya, tapi mengagungkan. Memuliakan artinya apa? Mempersilahkan. Jangan dihalangi dia beribadah. Berikan makanan apabila mereka lapar. Tapi saya yakin mereka tidak kelaparan. Karena jemaahnya tidak sedikit di Indonesia. Nah kan,
Rasulullah ini pernah mengajarkan kepada kita bagaimana cara memuliakan tamu. Nah, kalau kita mempersilahkan tamu, Paus Fransiskus tadi, di mana salahnya? Toh itu juga tidak melanggar syariat Islam. Jadi Mas Heri ini harusnya bisa menyadari bahwa di Indonesia ini belum 100% orang Muslim. Ada 6 agama di Indonesia ini yang diakui oleh undang-undang, disahkan oleh undang-undang. Jadi kita harus bisa menjaga tradisi toleransi yang ada di Indonesia ini, biar hidup kita ini bisa rukun berdampingan, ya. Kita bisa hidup normal gitu loh, normal berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Dan Anda ini harus ingat Mas Heri, yang menggaji Anda dari YouTube itu juga bukan orang muslim semua. Ada non-muslim yang menggaji Anda dari YouTube. Anda harus ngaca.